Syekh Siti Jenar memaknai kematian. Membicarakan eksistensi manusia tak dapat dilepaskan dari tujuan hidupnya di dunia ini. Tapi sulit sekali menjelaskan tujuan hidup dengan kata-kata. Hal ini dapat dimengerti sepenuhnya karena manusia tidak ingat lagi mengapa dia harus hidup di bumi ini. Kita tidak ingat mengapa kita harus hidup ya. Jadi wajar jika kita juga tidak tahu tujuan hidup kita. Amat banyak di antara kita ini yang mencari-cari tujuan hidup dari kitab-kitab suci. Mungkin kita bisa menemukannya di sana. Lucunya, kita ini ingin menemukan tujuan hidupnya sendiri, tapi justru informasinya diperoleh dari luar. Sama dengan anak yang ingin mengetahui namanya sendiri, lalu dia bertanya kepada orang lain. Tentu saja jawabnya tidak tahu, atau malah orang lain itu yang memberi namanya. Kalau kita mau menelusuri khasanah pengetahuan Jawa, ternyata tujuan hidup itu tidaklah keluar dari eksistensi manusia. Apa itu? Selamat. Ya, terlepas dari dalil atau kata-kata falsafah, hidup selamat adalah tujuan semua manusia. Mungkin ada tujuan lain atau tujuan yang lebih tinggi dari itu, tapi selamat adalah tujuan pokok manusia. Kata selamat di Jawa mempunyai makna aman, tak ada gangguan apa-apa, tidak menderita dalam hidup ini, juga tidak mengalami kerugian. Sebagai tujuan hidup, selamat juga mempunyai makna widodo, yaitu selamat di mana saja dan kapan saja hingga selama-lamanya. Suatu keselamatan yang bebas dari ruang dan waktu. Karena itu, konsep neraka dan surga atau nar dan jannah pada mulanya tidak dikenal di Jawa. Konsep yang ada dan digunakan hingga sekarang adalah rahayu. Dalam konsep ini terkandung kebenaran, keselamatan, kebaikan, dan ketepatan. Jadi, kehidupan yang rahayu dalam konsep Jawa adalah hidup yang teratur, tertib, sejahtera, sehat, indah, dan penuh kebajikan. Kalau dalam bahasa agama Islam, ya hasanah di dunia dan akhirat, serta bebas dari api. Dengan adanya berbagai konsep yang datang dari luar, maka konsep rahayu lama-lama hilang dan tidak lagi dimengerti oleh generasi penerusnya. Konsep keselamatan akhirnya diadopsi dari luar. Ada nirwana dari Buddha, moksa dari Hindu, surga dari Islam, dan berikutnya Yesus dari Kristen. Ada yang berubah. Dalam konsep Jawa, keselamatan adalah praktek nyata. Urip mung mampir ngombe. Hidup di dunia ini hanya untuk meminum air. Hanya datang untuk minum. Dengan minum itu, kita mempunyai tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Jadi, hidup itu menempuh perjalanan. Kemana? Ke kehidupan sejati. Hidup yang tidak tersentuh oleh kematian, yang dalam bahasa Islam hidup di akhirat. Tapi ada perbedaan dengan pandangan Jawa. Akhirat bagi Jawa tidak harus datang setelah alam raya ini hancur. Akhirat bagi Jawa adalah keadaan yang bisa dialami sekarang ini. Ia tidak terikat waktu, bukan dulu atau nanti. Karena hidup sekarang ini merupakan wahana untuk menuju ke kehidupan sejati, hidup yang rahayu, maka dalam hidup sekarang ini, manusia harus tahu pintu-pintu
atau jalan yang harus dilewati. Harus mengerti dengan benar air yang diminum. Jangan sampai minum air yang kotor atau mengandung racun. Dijelaskan dalam serat Nitis Ruti yang ditulis oleh Pangeran Karanggayam pada tahun 1612 yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut. Maksud hati yang sudah sampai pada kebenaran, kotoran yang telah sirna dari badan, mencegah segala keburukan, bagaikan tubuh yang jelita. Yang demikian itu, jika telah sampai pada luar dalamnya, akhirnya seimbang, bersih, jernih, tanpa campuran. Akhirnya dapat dikatakan lenyap sudah sifat awam manusianya. Jalan yang harus dilalui itu adalah jalan hati. Hati yang bisa mencapai kebenaran. Hati yang demikian ini harus bebas dari berbagai penyakit dan kotoran, tanpa pamrih dalam bertindak, tidak dengki dan mendengki. Hati yang pemaaf. Sombong sudah jauh-jauh hari ditinggalkan. Tidak dumeh, tidak mentang-mentang berkuasa atau punya lalu berbuat semaunya. Tentunya jika hati sudah lurus, itu tercermin dalam perilakunya, tercermin dalam tutur katanya, terefleksi dalam cahaya wajahnya, terpantul dalam suaranya ketika berbicara. Dalam kondisi hati yang jernih, seseorang akan dapat melihat jalan hidup yang harus dilaluinya. Nah, menurut Siti Jenar, dengan hati yang tulus, kita yang sekarang hidup di alam kematian ini harus berusaha mengetahui rahasia alam. Rahasia alam yang paling rahasia adalah pintu-pintu kematian. Setiap orang menyadari bahwa dirinya pasti mati, tapi sekarang ini kita tidak mengetahui lagi caranya mati. Kita bukan orang yang rela mati, tapi orang yang terpaksa mati. Dengan kata lain, dipaksa mati. Semula disebutkan bahwa selamat merupakan tujuan utama dalam hidup, tapi sekarang selamat tinggal menjadi kepercayaan. Selamat bukan merupakan praktek kehidupan lagi. Orang cuma percaya bila mengikuti agama A, B, atau C akan selamat. Sudah tidak ada bedanya lagi dengan anak kecil yang percaya pada sesuatu, ibadah, atau melaksanakan syariat agama yang semula dimaksudkan untuk membersihkan dan mensucikan hati dan badan, sekarang tinggal formalitasnya saja. Tujuan hidup adalah selamat, terlepas dari penafsiran tentang apa yang disebut selamat. Tapi yang jelas, selamat bukan angan-angan atau kepercayaan. Selamat itu realita. Selamat atau rahayu, widodo dalam bahasa Jawa adalah kenyataan atau keadaan nyata dalam hidup ini. Kalau sekarang kita yang hidup di negeri ini tidak merasakan rahayu, itu tandanya banyak orang yang belum selamat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Sehingga energi negatif dalam jumlah yang besar sedang menerpa negeri kepulauan Nusantara ini. Sudah tiba masanya bagi kita semua untuk menenangkan batin dan menjernihkan pikiran. Sudah waktunya kita pandai memaafkan dan tidak membalas dendam. Sudah waktunya kita pandai memberi yang kurang. Jangan malah aji mumpung. Kita justru malah mengambil kesempatan milik orang banyak untuk golongan kita, partai kita, dan lain sebagainya. Padahal itu bukan jalan keselamatan.
semua praktek nista itu akan menimpa anak cucu kita sendiri, akan dirasakan oleh diri kita. Agama adalah jalan, din adalah kepatuhan. Percuma hidup memeluk agama bila tidak dapat berjalan dengan benar di atas jalan yang dipilihnya. Seseorang belum berada di atas jalan yang benar bila tetangganya masih kelaparan. Manusia Indonesia belum berketuhanan bila kebodohan, kemiskinan, keserakahan, kesakitan, dan kelaparan masih melanda negeri ini. Tobat agar dibukakan batin kita ini untuk melihat pintu-pintu ke jalan hidup sejati, agar diberitahu pintu kematian yang benar. Yang dari dulu dibicarakan dalam kehidupan manusia adalah kebebasannya. Bebas atau tidaknya hidup ini menjadi wacana dan perdebatan dalam agama dan filsafat. Tidak juga berhenti pada masa sekarang ini. Namanya wacana. Orang tak pernah bisa lepas dari kepentingan hidupnya dan kelompoknya. Pandangan free will, kehendak bebas, dan takdir atau nasib senantiasa bertempur sepanjang zaman. Penguasa feodal atau otoriter biasanya memilih konsep predestinasi agar tidak diberontak oleh rakyatnya. Dengan konsep takdir, manusia sedang dicekoki sabu-sabu, bukan hanya candu lagi. Di negara-negara miskin, negara-negara berkembang, konsep takdir yang telah memenangkan pertempuran. Banyak sekali kontradiksi. Di satu sisi, orang diajar untuk beriman dan beramal soleh agar dapat masuk surga. Di sisi lain, orang dibatasi geraknya dengan pengajaran masuk surga itu rahmat Tuhan, atau penyelamatan itu karena iman, bukan karena perbuatan. Nah loh, anak didik dibuat bingung sendiri. Ini disebabkan kebenaran itu dipahami hanya sebatas wacana. Untuk memahami kebebasan manusia ini, marilah kita pelajari dengan seksama bait-bait pupuh di atas, baik yang disampaikan oleh Siti Jenar maupun oleh muridnya Ki Penging. Jelas bahwa Siti Jenar menolak konsep nasib. Menurut Siti Jenar, manusia harus bisa hidup hakiki, hidup berlandaskan hak, kemandirian, dan kodrat. Dengan kodrat dan irodatnya, manusia harus berikhtiar dengan disertai keyakinan bahwa dirinya senantiasa manunggal dengan Yang Maha Kuasa. Siti Jenar tidak beradu konsep. Ajarannya bukan berupa filsafat, juga tidak berasal dari kitab-kitab suci. Kitab suci dipelajari hanya untuk menambah wawasan dalam pergaulan hidup. Dalam hidup manusia perlu berkomunikasi dengan sesamanya. Dalam komunikasi, penjelasan dan keterangan diperlukan. Kata-kata yang mudah dipahami oleh teman diskusi diperlukan. Karena itu, pandangan orang lain dan kitab-kitab suci perlu diperhatikan dan dipelajari. Kebebasan tidak hanya berarti berikhtiar atau berusaha. Termaksud dalam kebebasan adalah kemauan untuk memilih. Jadi, manusia bebas untuk memilih apa yang dia kehendaki dalam hidup ini. Sepanjang yang dipilihnya itu tidak melanggar prinsip keselamatan, ya keselamatan buat dirinya, ya buat lingkungan hidupnya. Tak ada paksaan untuk melakukannya. Justru kalau ingin kehidupan bangsa ini selamat, maka kita harus berani memberikan kebebasan kepada generasi muda. Dalam pupuh 8 bait 15 dan 16 disebutkan, sekalipun saya ingin hidup sejati,
biarlah saya sendiri yang menentukan. Saya akan pulang sendiri ke alam kehidupan sejati. Kebebasan akan ada bila generasi tua legowo untuk memberikan jalan hidup yang lempeng kepada generasi mudanya. Berikan generasi muda teladan hidup nyata yang baik, transparan, jujur, dan tak ber-KKN. Biarkanlah generasi muda hidup sesuai dengan kodrat dan irodatnya. Bila lingkungan hidup ini kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangannya, maka mereka akan bisa mengembangkan bakat dan mengoptimalkan kemampuannya untuk masa hidupnya. Manusia harus dapat berusaha dan menentukan hidupnya sendiri. Setiap generasi harus dapat menentukan langkah hidupnya sendiri bagi tegak dan sejahteranya bangsa ini. Bersambung ke episode berikutnya.